Rekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di SHUB karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut.
Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjor. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Prosesi ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Anantarustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Anantarustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024.
Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, dipajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya.
Seusai prosesi ngaben terhadap jenazah Taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan bale genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian Taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, Taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya Taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan Taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, Taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban.
Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjor. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan,
Selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Anantarustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Anantarustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis-sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Klungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria.
Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah Taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjor. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti.
Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis-habis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior
Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan, proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai proses ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda selesai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjor. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Prosesi ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis-habis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan,
Namun masih menunggu hasil visum infonya. Almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara
pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Rabu saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Prosesi ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli.
Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satriana Antarustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4 x 6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Anantarustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka.
Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan Bale Genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis-sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga
Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, dipajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjor. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Sentra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Sentra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan.
Kepergian taruna STIP Putu Satria Anantarustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Anantarustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis-habis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Klungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, dipajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu.
Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Rabu saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Prosesi ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas.
Lebih lanjut, Riona mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior
Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan bale genjor. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun,
pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya.
Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis-sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta.
Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satriana Antarustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Anantarustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar.
Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Anantarustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Anantarustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis-habis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka.
Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Klungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Rabu saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjor. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Prosesi ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024.
Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di SUB karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Rafisanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Rafisanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, dipajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu,
Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Prosesi ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com,
Ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, dipajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik.
Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjor. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Prosesi ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Anantarustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Anantarustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024.
Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya.
Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah Taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Prosesi ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian Taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, Taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya Taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan Taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, Taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban.
Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Anantarustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan,
Selesai proses ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Anantarustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Anantarustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Klungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, dipajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria.
Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjor. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti.
Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis-habis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior
Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Anantarustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai proses ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjor. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Prosesi ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Anantarustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Anantarustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus.
Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum infonya. Almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara
memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Rabu saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Prosesi ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Anantarustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Anantarustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli.
Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka.
Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan bale genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis-sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna
Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putus Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putus Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Sentra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Sentra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan.
Kepergian taruna STIP Putu Satria Anantarustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Anantarustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Dishub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Klungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu.
Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan bale genjor. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas.
Lebih lanjut, Riana mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, dipajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior
Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjor. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis-habis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun,
pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Rabu saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya.
Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Prosesi ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Anantarustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Anantarustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta.
Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Anantarustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar.
Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Prosesi ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Anantarustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Anantarustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis-sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka.
Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Anantarustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan bale genjor. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Sentra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Sentra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan.
Kepergian taruna STIP Putu Satria Anantarustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Anantarustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis-habis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Klungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu.
Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjor. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Prosesi ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas.
Lebih lanjut, Riona mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna Stip akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama Stip Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Rafisanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Rafisanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, dipajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior
Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Anantarustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Anantarustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis-sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun,
pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan, proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya.
Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis-sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta.
Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar.
Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Anantarustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Anantarustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis-habis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka.
Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Klungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Rabu saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Prosesi ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024.
Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Rafisanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Rafisanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu,
Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com,
Ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan. Namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, dipajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik.
Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya. Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah taruna STIP Jakarta Putu Satria Anantarustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjor. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Proses ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian taruna STIP Putu Satria Anantarustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Anantarustika, 19, taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis-habis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa
Beberapa bulan sebelum tewas, Taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban. Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga Taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 April. Dalam prosesi ini, turut dipajang baliho bergambar tersangka pemukulan penyebab tewasnya korban, yakni Tegar Raffi Sanjaya di dekat jenazah. Adapun saat ini polisi sudah menetapkan total 4 tersangka. Prosesi ngaben terhadap Putu dilakukan di kuburan Desa Adat Gunaksa, Kelungkung, Bali. Ribuan warga pun turut mengiringi jenazah Putu dari rumah duka hingga sentra Desa Adat Gunaksa. Ada yang cukup menarik perhatian saat berada di sentra Desa Adat Gunaksa. Pasalnya, terpajang baliho berukuran 4x6 meter yang memperlihatkan wajah tersangka pemukulan terhadap Putu Satria. Dikutip dari Tribun Bali, seorang pemuda setempat, Kadek Karyasa, mengatakan pemasangan baliho adalah ide dari mereka. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan pada masyarakat wajah pelaku pembunuhan terhadap Putu. Karyasa mengatakan dirinya dan para pemuda setempat merasa kehilangan dengan kepergian Putu. Ia pun berharap agar Putu bisa mendapat keadilan. Adapun saat prosesi persemayaman jenazah di rumah duka, keluarga turut memajang motor kesayangan Putu. Terlebih 2 hari sebelum tewas, Putu sempat meminta sang ayah untuk memasang stiker di motornya. Diketahui dalam peristiwa pemukulan terhadap Putu, Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 4 orang tersangka. Mereka adalah taruna tingkat 2 yang juga senior. Sebanyak 12 taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta dilibatkan dalam proses prarekonstruksi kasus kematian Putu Satria Ananta Rustika pada Senin 6 Mei 2024. Adapun pelibatan para taruna tersebut untuk mengetahui peran mereka saat kejadian tewasnya Putu di tangan sang senior, Tegar Raffi Sanjaya. Dilansir Tribun News Selasa 7 Mei, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Hadi Saputra Siagian mengatakan proses ini untuk mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Meski begitu, Hadi enggan menjelaskan lebih rinci adegan yang dilakukan oleh para taruna saat prarekonstruksi. Pasalnya, kepolisian masih melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut sebelum nantinya akan diungkap ke publik. Hadi juga memastikan 12 taruna tersebut masih berstatus sebagai saksi hingga hari ini. Diberitakan sebelumnya, tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara memboyong belasan taruna STIP dari kampus mereka di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin sore. Para taruna tersebut mengenakan pakaian olahraga STIP warna oranye. Namun saat akan menuju mobil, para taruna tersebut berlarian sembari menutup wajah mereka. Selain para taruna, polisi juga turut memboyong tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Sejauh ini polisi telah memeriksa 36 orang yang terdiri dari para taruna, pengasuh, dokter, dan ahli. Selain itu, penyidik juga memeriksa rekaman CCTV saat kejadian yang merekam korban saat dibopong oleh taruna lainnya.
Selesai prosesi ngaben terhadap jenazah Taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta Rustika, pemuda setempat kemudian merusak baliho bergambar tersangka Tegar Raffi Sanjaya. Hal tersebut dilakukan sebagai pelampiasan emosi dari teman-teman Putu atas peristiwa kematian korban. Sebelumnya, baliho tersebut sengaja dipasang untuk pemberitahuan kepada masyarakat mengenai wajah tersangka. Beginilah detik-detik perusakan baliho bergambar Tegar Raffi Sanjaya oleh para pemuda seusai prosesi ngaben. Mereka menggunakan potongan bambu dan menarik baliho tersebut menjadi bagian kecil. Aksi mereka juga diiringi oleh tabuhan balai genjur. Tak cukup sampai di situ, baliho Tegar kemudian dibakar. Dikutip dari Tribun Bali, pihak keluarga diketahui menggelar prosesi ngaben pada Jumat 10 Mei di Setra Desa Adat Gunaksa. Prosesi ini diawali dengan upacara pelepasan secara kedinasan oleh pihak STIP. Suasana haru terasa saat jenazah Putu Satria diantar oleh ribuan warga menuju Setra Gunaksa sejauh 1 km dari rumah duka. Paman Putu Satria, Nyoman Budiarta mengatakan, selesai prosesi ngaben, pihak keluarga akan tetap berjuang mendapatkan keadilan atas meninggalnya Putu Satria. Nyoman berharap agar para tersangka bisa mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Tanya itu, Nyoman juga ingin proses hukum dilakukan secara transparan. Kepergian Taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Putu tewas dianiaya seniornya Tegar Raffi Sanjaya di toilet dekat ruang kelas kampus pada Jumat 3 Mei 2024. Jenazah korban pun disambut isak tangis keluarga di Klungkung, Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Ibunda korban Ninengah Rusmini langsung lemas saat melihat jenazah putranya berada dalam peti. Ia tampak sangat terpukul dengan kepergian putra sulungnya itu. Matanya terlihat sembab, tak kuasa menahan tangis hingga tubuhnya bersandar di atas peti putranya. Pada hari yang sama, keluarga tersangka juga memberikan respons terkait kasus ini. Paman tersangka bernama Triyono mengungkap kekecewaan keluarga terhadap Tegar. Triyono menyebut ibunda tersangka bernama Sri mengaku syok mendengar kabar ini. Ia tak menyangka anaknya menjadi tersangka seusai menganiaya juniornya hingga tewas. Lebih lanjut, Triyono mengungkap Sri sempat memberikan nasihat kepada Tegar agar bersikap baik. Namun tak lama setelah itu, Tegar justru terlibat masalah hingga merenggut nyawa orang lain. Sebuah percakapan di grup WhatsApp yang diduga hendak merekayasa kematian Putu Satria Ananta Rustika, 19, Taruna STIP akibat dianiaya senior viral di media sosial. Tangkapan layar isi grup WhatsApp bernama STIP Angkatan 66 diunggah oleh mantan senator Arya Wedakarna di akun media sosial Instagram. Dari pantauan tribunnews.com, ada satu anggota grup yang meneruskan pesan yang menarasikan jika Putu tewas karena sakit jantung. Infonya Taruna tersebut sakit serangan jantung sehabis-habis olahraga pagi dan bersih-bersih kampus. Tim dokter bilang tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun masih menunggu hasil visum. Infonya almarhum sudah diserahkan di Sub karena titipan Taruna daerah. Dibikin kronologinya begini, biar semua orang dan media gak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tulis pesan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak keluarga menduga penyebab kematian Putu memang awalnya hendak direkayasa. Namun, pihak keluarga lebih menunggu hasil penyelidikan pihak kepolisian soal kebenaran dugaan ingin merekayasa dari sejumlah taruna tersebut. Sekarang tinggal kita tunggu hasil penyelidikan terhadap dugaan rekayasa cerita yang ada di grup taruna, kata kuasa hukum keluarga Putu, Tumbur Aritonang saat dihubungi, Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024. Beberapa bulan sebelum tewas, Taruna STIP Jakarta Putu Satria Ananta rupanya sempat curhat bahwa dirinya dipukuli oleh seniornya. Curhatan Putu ini disampaikan melalui pesan yang dikirimkan kepada kekasihnya. Putu bahkan sempat mengirimkan foto bukti dirinya terluka seusai dipukuli. Dikutip dari Warta Kota, curhatan Putu ini diungkap oleh kuasa hukumnya Tumbur Aritonang pada Kamis 9 Mei. Tumbur menyampaikan pada Desember 2023, Putu mengatakan bahwa dirinya dipukul oleh seniornya. Tumbur pun menduga bahwa hal tersebut sudah jadi kebiasaan di STIP Jakarta. Dalam chat dengan pacarnya, Putu turut mengirimkan foto dirinya yang sakit seusai dipukul. Putu mengeluhkan dirinya terus-terusan dipanggil oleh senior dan kerap dipukuli. Meski begitu, Tumbur tak mengetahui persis berapa kali Putu mendapat pemukulan. Selain Putu, ternyata ada 4 taruna junior lainnya yang hampir jadi korban penganiayaan tersangka Tegar Raffi Sanjaya saat tewasnya korban.
Putu jadi korban pertama dan terakhir yang dipukul oleh tersangka hingga akhirnya tewas. Motif tersangka melakukan pemukulan yakni tradisi penindakan senior terhadap juniornya yang dianggap melakukan kesalahan. Keluarga taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP